Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala muridin wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada seluruh rekan-rekan yang hadir di ruang Google Meet pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Madhur Hidayatullah, yang mana pada kesempatan hari ini akan melaksanakan pengimbasan tentang budaya positif, yakni pada modul 1.4, yang mana ini merupakan tugas dari CGP yang tujuannya untuk memberikan pengimbasan kepada rekan-rekan guru semuanya. Oke, izinkan saya share screen. Sudah bisa ditampilkan ya? Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Oh ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan menyampaikan tentang budaya positif, yakni budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, yang mana dalam rangka mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan yang sangat sentral. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk lebih dalam, alangkah baiknya bahwa filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara saya sampaikan terlebih dahulu agar kita lebih fokus dan kita memahami bukan hanya sebagai guru penggerak, melainkan kita sebagai guru yang saat ini telah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi harapan kami dengan menyampaikan filosofi Ki Hajar Dewantara ini dapat memberikan gambaran sedikit, dapat merubah metode pembelajaran kita. Menurut Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryadiningrat, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini oleh Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Nah, secara tidak langsung dapat tersampaikan dalam budaya ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nah, ing ngarsa suntulodo dapat kita cermati sebagai teladan dengan memberikan teladan kepada anak-anak, kemudian ing madya mangun karso dengan memberikan kasih sayang. Nah, selanjutnya kita tuturi handayani, jadi senantiasa memberikan motivasi kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya, mind map dasar atau peta konsep dasar dalam pertemuan kita kali ini, yakni pendidikan guru penggerak dan budaya positif tentunya tidak terlepas dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru, kemudian visi kita sebagai guru yang mana akan melahirkan sebuah budaya yang positif. Ini merupakan kerangka dasar dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Konsep dasar budaya positif, Bapak Ibu. Konsep dasar budaya positif secara umum konsep dasar budaya positif yakni budaya nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang dapat membimbing murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan yang sentral.
Di antara konsep budaya positif tersebut terdiri dari beberapa hal, yakni perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dalam mendidik kita sebagai dalam segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir yakni segitiga restitusi. Pada poin yang pertama yakni perubahan paradigma. Perlu kita pahami bersama bahwa pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada diri pada murid kita masing-masing. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat kepada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya masing-masing. Stephen Covey secara garis besar menjelaskan bahwa paradigma belajar dapat kita laksanakan dengan merubah paradigma lama, yakni stimulus respon, kemudian berubah menjadi paradigma yang baru tentang teori kontrol. Artinya paradigma pembelajaran yang selama ini kita pahami adalah stimulus respon. Artinya bisa dalam kita contohkan, dalam mengajar kita kadang agar anak-anak semangat kita berikan hadiah. Agar anak-anak tidak ramai kita berikan sebuah peraturan. Agar anak-anak mau mendengarkan kita berikan hukuman. Nah, itu merupakan paradigma lama. Nah, sedangkan dalam paradigma baru, kita menaruh pada teori kontrol. Ini antara realitas kita bahwa kebutuhan kita berbeda, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita sebagai pendidik berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, kemudian dan lain sebagainya sampai menjadi model berpikir menang-menang. Artinya win to win, bukan hanya menang satu yang lainnya kalah. Nah, ini kita perlu merubah mindset kita terlebih dahulu. Selanjutnya, ketika kita telah mampu merubah paradigma belajar kita, selanjutnya kita akan memasuki pada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kita perlu memahami dulu makna merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang termaktub dalam konsepsi atau buku beliau yang berjudul Konsepsi Keteladanan dan Sikap Merdeka. Tujuan dari disiplin positif yang akan kita bahas pada hari ini, yang kita pelajari hari ini, yakni menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dengan harapan, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, motivasi intrinsik dapat berjangka panjang, yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Namun, dapat senantiasa berkembang berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menghargai suatu tujuan yang mulia. Selamat datang kepada Bu Widya. Selanjutnya, nah ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Secara umum dapat kita ketahui bahwa nilai-nilai kebajikan ini adalah beberapa hal dari sedikit luasnya nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan kita. Kita secara umum akan menanamkan hal-hal ini yang ada dalam The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan secara umum ini ke dalam karakteristik anak-anak didik kita. Kalau dalam kurikulum 2013 kita temui ada 18 penanaman karakter. Nah, mulai dari iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sampai toleransi, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Namun dalam kurikulum Merdeka, nilai-nilai tersebut diubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga yakni motivasi perilaku manusia.
Di antara hal yang menumbuhkan budaya positif ada 3, yakni motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan. Dan yang ketiga, menjadi diri sendiri. Sesuai yang dipaparkan oleh Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, dalam budaya positif ini, tujuan pendidikan yang kita laksanakan kepada murid adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yakni menjadi diri sendiri. Yakni menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya melalui disiplin positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Artinya, budaya positif yang kita tanamkan kepada anak-anak melalui kegiatan pembiasaan pagi, melalui mencium tangan Bapak Ibu guru, berbahasa yang santun, kemudian menjaga kebersihan, datang tepat waktu, dan lain sebagainya, itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang kita harapkan dapat tertanam kepada anak sesuai dengan karakteristik dan kehendak mereka sendiri. Itulah yang memiliki berperan dalam motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, poin keempat yang mempengaruhi dalam budaya positif sebagai implementasi budaya positif, yakni kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup, diantaranya kesehatan, rumah, makanan, dan perasaan aman. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis dan psikologis, artinya kesehatan, rumah, makanan itu merupakan fisiologis. Nah, sedangkan perasaan aman, nyaman, tentram, dan damai itu merupakan kebutuhan yang dalam lingkup psikologis. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yakni kebutuhan untuk diterima. Tentunya tidak menafikan bahwa kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok adalah kebutuhan dasar yang kita miliki sejak kita dilahirkan di dunia ini. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yakni kebutuhan atas pengakuan kemampuan. Keinginan untuk dianggap berharga, kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati adalah salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, yakni kebutuhan akan pilihan. Anak-anak sering kita perhatikan bahwa mereka berusaha untuk mandiri, otonomi dalam arti berdaulat dalam kehendak mereka, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh pada orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Seringkali kita temui anak-anak kita ketika kita berikan pembelajaran, mereka main sendiri, kemudian mereka umek sendiri. Itu merupakan salah satu bagian dari akan kebutuhan pilihan ini. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang kelima yakni kebutuhan untuk merasa senang. Nah, bahkan kita sendiri juga merasa bahwa kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, yakni kita sebagai pendidik tugas kita adalah mengantarkan anak-anak untuk selamat dan bahagia. Nah, selanjutnya dalam proses penanaman budaya positif ada 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami dan biasanya kita telah terapkan sebagai guru. Di antaranya ada 5 posisi kontrol restitusi. Beberapa posisi kontrol ini terdiri dari 5. Ada identitas yang mencakup identitas gagal, kemudian identitas sukses. Yang mana maksudnya ketika identitas gagal ini perilaku kontrol negatif kita telah terapkan kepada pembelajaran kita kepada murid. Di antaranya guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, guru memposisikan diri sebagai teman anak-anak, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Kita seringkali menemukan atau bahkan kita sendiri berperan sebagai guru penghukum. Kadang kita menunjuk-nunjuk anak-anak, menyakiti, menyindir, atau dengan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kalau kalian tidak mengerjakannya, kamu akan. Nah, itu adalah perilaku penghukum.
Nah, secara garis besar itu tergolong pada perilaku kontrol negatif yang dapat memberikan dampak kepada murid, tentunya justru mengurangi kesalahan berulang kali. Dan perilaku anak-anak biasanya atau umumnya menjadi lebih agresif. Artinya ketika kita sering melarang anak-anak dengan metode hukuman, anak-anak akan menjadi lebih kebal terhadap hukuman, akhirnya mereka akan tetap melakukannya. Kemudian posisi kontrol yang kedua, yakni pembuat merasa bersalah. Terkadang kita menyampaikan kepada anak-anak bahwa kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak guru. Bahkan dengan perilaku yang demikian tentunya menyakiti hati kami. Nah, hal-hal yang demikian ini biasanya kita secara tidak sadar mengungkapkan kepada anak-anak. Nah, ini ternyata efeknya kepada anak-anak, dampaknya kepada murid, yakni mereka akan merasa gagal, rendah diri, dan merasa tidak berharga. Nah, dari hal-hal ini kita semoga bisa melakukan perubahan kontrol posisi restitusi. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi yang ketiga, juga termasuk dalam perilaku kontrol positif, kita memposisikan diri sebagai teman. yakni biasanya kita melakukan percakapan atau kita membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya, ayolah dikerjakan pelajarannya, dikerjakan tugasnya, dan dikerjakan lain-lainnya. Nah, itu kita memposisikan diri sebagai teman. Namun, dampak kepada murid ternyata tidak signifikan memberikan dampak yang baik. Ada beberapa dampak yang kurang baik, yakni murid akan menjadi lebih tergantung dan tidak mandiri, serta tidak bisa memutuskan. Artinya mereka akan terus bergantung kepada kita. Mereka akan mencari kita. Ketika menemukan sebuah permasalahan, mereka akan mencari guru. Mereka akan mencari orang yang mereka anggap lebih mampu atau lebih mandiri dan lainnya agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Jadi masih ada kekurangan dari perilaku kontrol positif yang berupa teman. Selanjutnya, posisi kontrol institusi yang keempat, yakni guru memposisikan diri sebagai pemantau. Yakni kita menitik beratkan pada menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, itu biasanya hal-hal yang kita lakukan atau kita sampaikan kepada anak-anak. Contohnya, ketika kita temui anak-anak melakukan kesalahan, misalnya bermain bola atau bermain di lapangan, kemudian bolanya mengenai guru. Nah, kita biasanya langsung marah. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya kalau bola kamu mengenai guru? Nah, itu ternyata itu juga merupakan, meskipun dalam lingkup kontrol positif, namun posisi kontrol pemantau ini dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap anak-anak, yakni menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Artinya mereka tidak akan merasa bebas, jadi mereka akan terkekang bahwa ada peraturan yang tidak boleh saya langgar, ada hal-hal yang tidak boleh saya lakukan. Nah, itu merupakan hal-hal yang dapat memberikan ganjalan kepada anak-anak untuk berkembang. Nah, yang terakhir, yakni posisi kontrol diri dalam restitusi yang paling baik dalam pendidikan ini, yakni kita sebagai manajer. Artinya, manajer yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini tentang hal tersebut. Anak-anak kita berikan gambaran-gambaran mengenai hal-hal yang baik atau buruk, kemudian mereka kita giring atau kita bantu untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang dilakukan itu, selanjutnya melakukan perubahan diri. Nah, ini adalah 5 kontrol posisi restitusi yang memiliki pengaruh dalam rangka mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu, kita memasuki pada materi yang ke-6, yakni tentang keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas, sebentar. Pada keyakinan kelas ini,
kita akan memasuki nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Ya, artinya murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Nah, ini yang penting. Jadi setiap peraturan yang ada di sekolah tentunya memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang termaktub dalam peraturan-peraturan tersebut. Nah, tujuan kita sebagai guru, fungsi kita yakni memberikan gambaran-gambaran, kemudian menjelaskan kepada anak-anak baik melalui percakapan, melalui teladan, melalui semangat, agar mereka dapat mengerti nilai kebajikan tersebut tentang tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Contoh keyakinan kelas yakni yang pertama ada setiap anggota kelas perlu belajar. Anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa cemas. Nah, dari contoh keyakinan kelas yang pertama dan keyakinan kelas 5, ini secara umum tidak ada kalimat negatif atau kata-kata negatif. Kata-kata negatif atau kalimat negatif biasanya atau contohnya seperti dilarang. Kita perlu belajar. Nah, berarti biasanya peraturan yang dulu adalah dilarang ramai. Nah, itu kita ganti dengan istilah setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Biasanya dulu dalam istilah kita adalah di kelas harus kondusif atau tidak boleh ramai, tidak boleh umek sendiri. Nah, itu merupakan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan atau tidak baik dalam kita terapkan pembelajaran merdeka, dalam kurikulum merdeka ini. Nah, ini adalah keyakinan kelasnya. Selanjutnya, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui proses yang bersifat kolaboratif dengan mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya, anak-anak dapat kita tentunya pernah melakukan kesalahan, namun kesalahan ini kita bantu anak-anak untuk melakukan perbaikan untuk selanjutnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini merupakan hal-hal yang sesuai yang disampaikan oleh Chelsom Gosen pada tahun 1996. Pada tahapan segitiga restitusi, ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan, yakni yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, guru bisa mengucapkan kalimat-kalimat dengan ketika kita menanyakan anak-anak, ketika melakukan suatu kesalahan, contohnya ketika tidak mengerjakan PR. Nah, kita tanya mereka dulu, kenapa tidak mengerjakan PR? Kenapa kamu gelisah? Nah, ketika gelisah, mereka tentunya akan mengungkapkan hal yang membuat mereka gelisah. Ketika hal tersebut telah disampaikan, selanjutnya kita memberikan penguatan, kita stabilkan identitas mereka. Tenang saja, jadi tidak apa-apa. Bukan langsung marah-marah, jadi kita harus memberikan pengertian bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas mereka, selanjutnya kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah yang tersebut yakni bisa jadi tidak mengerjakan PR tadi, bisa kita ungkapkan dengan mengapa kamu tidak mengerjakan PR, nak, mengapa? Nah, akhirnya ketika kita bertanya begitu, biasanya anak-anak akan menyebutkan alasannya secara terbuka. Entah karena bermain, entah karena apa. Nah, itu kemungkinan besar mereka akan bisa dengan mudah untuk menyampaikan hal-hal itu kepada kita dengan tenang. Nah, ketika anak-anak sudah merasa nyaman, melaksanakan hal-hal yang disampaikan tadi, alasan-alasannya, baru kita menanyakan keyakinannya.
Nah, keyakinan apa? Keyakinan kelas yang telah kita sepakati di dalam kelas kita masing-masing. Kalau kita sebagai guru kelas, tentunya sudah memiliki keyakinan kelas yang disepakati. Nah, jadi dalam mengerjakan PR tadi, kamu sudah melakukan kesalahan apa? Nah, itu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Mereka biasanya akan menyebutkan atau memvisualisasikan hal-hal yang mereka langgar. Nah, selanjutnya ketika sudah tahu apa hal-hal yang dilanggar, kita hanya cukup menanyakan kepada mereka. Karena sudah tahu kamu melakukan hal yang salah, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan. Nah, agar lebih jelas, bisa Anda Bapak Ibu simak dalam contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan pada channel YouTube saya. Nanti akan saya kirimkan linknya untuk di cross check. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Ada hal-hal yang kurang baik mulai dari paradigma perubahan belajar sampai kepada segitiga restitusi. Nah, pada kegiatan akhir ini kita perlu melakukan refleksi kegiatan kita hari ini. Pada refleksi saya mengambil model 4F. Refleksi dengan facts, feeling, finding, dan future. Apa itu? Facts yakni peristiwa, pengalaman yang saya alami dalam menumbuhkan budaya positif. Nah, setelah mempelajari konsep-konsep kunci dalam menumbuhkan budaya positif, mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, segitiga institusi. Nah, saya memahami bahwa mewujudkan kemerdekaan belajar pada murid dapatnya dicapai melalui penerapan konsep tersebut secara terintegrasi dan berkesinambungan. Selanjutnya, feeling perasaan, bagaimana perasaan saya saat ini. Tentunya saya sangat senang mempelajari konsep-konsep kunci ini karena membuat saya semakin memahami bagaimana langkah-langkah dalam mewujudkan pembelajaran yang ideal berdasarkan konsep pendidikan yang merdeka. Nah, findings pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini, yakni mengetahui dan memahami bagaimana peran konsep-konsep kunci tersebut dalam upaya menjalankan kemerdekaan belajar pada murid. Artinya mulai dari perubahan paradigma, kemudian sampai segitiga institusi, sehingga terwujud budaya positif, itu merupakan konsep-konsep kunci yang dapat kita laksanakan sebagai upaya menjalankan kemerdekaan belajar pada murid. Nah, penerapan atau tindakan saya selanjutnya adalah saya akan berusaha untuk mewujudkan kemerdekaan belajar yang berorientasi kepada murid berdasarkan potensi diri dan nilai-nilai kebajikan universal yang berperan penting dalam upaya mereka memperoleh rasa selamat dan bahagia sebagai manusia dan masyarakat. Nah, selayang pandang ini merupakan hal-hal yang dapat salah satu contoh budaya positif yang telah berhasil saya tanamkan kepada murid saya di SD Negeri 1 Bendosari pada kelas 2. Nah, ini tentang tepuk P5, tentang penanaman pembelajaran profil pelajar Pancasila dalam berupa tepukan. Profil 5. Itu merupakan contoh jadi penanaman budaya positif di sekolah. Artinya pendidikan kurikulum Merdeka Belajar berorientasi kepada 5 sila Pancasila, yang mana tercermin dalam 6 profil pelajar Pancasila. Nah, secara umum saya singkat menjadi TEPO P5. Jadi mulai dari iman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Kemudian di situ ada berbineka, keberbinekaan global, kemudian mandiri, gotong royong, dan kreatif, menara kritis. Itu merupakan profil pelajar Pancasila yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran anak-anak dalam kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya
Bapak Ibu, sebelum melakukan refleksi diri pada pelajaran hari ini, Anda akan saya minta untuk melakukan refleksi diri setelah dengan menggunakan model segitiga refleksi. Segitiga refleksi ini saya ambil sebagai wujud model refleksi yang paling mudah menurut saya. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi lebih mantap, lebih mudah, kemudian lebih tergerak untuk melakukan perubahan dalam rangka menumbuhkan budaya positif di sekolah yang tentunya dapat memberikan dampak sangat baik kepada khususnya kepada murid-murid, kemudian kepada diri kita sendiri sebagai guru, kemudian harapan kita sebagai dapat berdampak positif juga kepada lingkungan sekolah kita semuanya. Untuk link akan nanti saya kirimkan melalui chat di dalam. Terima kasih. Saya mohon, namun sebelum ini mungkin nanti ada beberapa sesi tanya jawab. Kalau misalnya Bapak Ibu berkenan, nanti silahkan untuk melakukan tanya jawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mungkin kita memasuki sesi tanya jawab dulu. Monggo kalau mau ada pertanyaan bisa disampaikan dengan menunjuk atau mengangkat tangan dulu dengan emotikanya. Saya kirimkan linknya sebagai daftar hadir dulu yang pertama Bapak Ibu. Yo awake guru padahal. Siapa? Pak Maskur. Salam. Salam. Ini dia apa, Pak? Oke, Pak.
Pupili. Ma